Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'asatina ilal sa'adah wa ridha. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh di Masjid An-Nur, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah agar kita memiliki anak-anak yang saleh dan salihah. Allah perkenankan kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Kita mengawali pembahasan yaitu surah Al-Ahzab ayat 21, surah 33. Allah telah menegaskan ada keteladanan yang perlu kita tiru di dalam diri Nabi Muhammad SAW dalam apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada suri teladan buat kamu sekalian fi rasulillah, dalam diri Rasulullah SAW, uswatun hasanah. Apa makna uswatun hasanah? Diterjemahkan dalam berbagai tafsir, itu memiliki makna teladan, contoh yang baik buat kita semuanya. Maka dalam kajian tafsir, makna uswatun hasanah itu diterjemahkan iqtadaitum fi asya'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wa fi sabrihi wa istibarihi wa qiyadatihi, yang artinya kurang lebih iqtadaitum, kamu meniru, mengikuti bi asya'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam karakter yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Apa saja? Fi aqwalihi, perkataan Nabi, wa af'alihi, perbuatan Nabi, di dalam kesabaran Nabi, wa fi sabrihi, sabarnya, wa istibarihi, ketabahannya Nabi SAW, wa qiyadatihi, dan Nabi menjadi pemimpin umat yang luar biasa. Nabi lengkap semuanya. Nabi sebagai pemimpin umat, pemimpin negara, Nabi juga pemimpin rumah tangga, Nabi juga panglima perang. Nabi sebagai ayah yang baik, menjadi kakek yang baik, menjadi pedagang yang baik, menjadi tetangga yang baik, semuanya lengkap ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena disebutkan fi aqwali, dalam perbuatan Nabi. Nabi, bayangkan ucapannya itu tidak ada sesuatu yang menyinggung orang lain. Sampai-sampai Zaid bin Sabit menjadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nggak pernah ngomong sampai saja nggak mau, nyinggung, marah-marahin, nggak pernah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di dalam kitab Ibnu Hisam, yaitu As-Sirah An-Nabawiyah, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul seseorang kecuali betul-betul berjihad dalam peperangan. Disebutkan wa ma daraballahu biyadihi
fisabilillah. Ternyata kata Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah, Nabi tidak pernah, Rasul tidak pernah memukul seseorang. Wa ma daraba Rasulullah biyadi, dengan tangannya, sayaan qattun, sesuatu sama sekali, illa ayyujahida fisabilillah, kecuali berjihad ketika perang di jalan Allah. Maka wajar kalau dalam Al-Quran disebutkan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi adalah Nabi Muhammad utusan Allah. Yang disebutkan asidda wal kufar ruhama'u bainahum, Nabi sayang terhadap umatnya yang lainnya, baik umat Islam terutama yatim, piatu, miskin. Nabi luar biasa. Sampai-sampai dalam kitab yang dikarang, yang kitab yang bernama As-Sifa fi Ta'rifi Hukukil Mustafa, Imam Al-Qadi Iyad menjelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan di dalam kitab tersebut akhlak Nabi senantiasa makan bersama orang miskin. Maka disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ma'al masakin, Nabi sering makan bersama orang miskin. Bahkan yang ada dibayangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yamsi ma qada'i hajati, dan Nabi pun ketika mau berdiri, mau berjalan, yang dibayangkan adalah bagaimana bisa membantu orang miskin. Maka Nabi berdoa, harapannya dijadikan orang miskin. Saya mau tanya, ibu pengen pernah nggak doa miskin? Belum, nggak doa miskin aja belum realisasi kesuksesan gitu ya Pak. Pernah doa miskin ya? Ya kan? Ini Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya bersama orang miskin. Ternyata Nabi makan bersama orang miskin. Wasuni ma'zumratil masakin, dan bangkitkan saya bersama orang miskin. Kalau bapak-bapak mau pergi haji, bapak-bapak mau ke Eropa, ada yang orang berangkat ke Eropa sama Eropa, beda nggak kira-kira? Beda kira-kira. Kalau Eropa ya tadi kadang-kadang delay sedikit, nggak emosi, nggak sesuai rencana. Eropa ke Prancis, ke Belanda, ya kan, ke Jerman. Jerman tau kan Bu ya, bukan bapak Jereng ibu preman, bukan. Ke Jerman, ke Eropa, semuanya tuh pisahnya second, bisa dia muter-muter. Ketika tidak sesuai rencana, dia tidak marah, cuek-cuek saja, enjoy aja. Tapi ketika melaksanakan ibadah haji ke Arafah, itu di keluhannya ada aja, salah sedikit akhirnya ibadahnya tidak ikhlas. Maka disebutkan Nabi ada contoh yang luar biasa. Nabi sangat lemah lembut, Nabi sabar. Makanya disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum karya Syekh Al-Mubarakfuri, maka disebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksarun nasi hilman wa sabran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ternyata manusia yang sangat lembut dan sangat sabar. Sabar dalam aktivitas apa saja, termasuk boleh jadi kita bisa praktikkan dalam kehidupan sehari kita. Menjadi suami sabar saat mencari pekerjaan, menjadi istri sabar. Yang kadang-kadang marah-marah, mama capek, habis bangun dari jam 3, habis nyuci, habis apa semuanya ya. Lah kalau dikerjakan dengan ikhlas, itu jadi emosi bunda. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas, dengan baik, maka luar biasa jadi nilai ibadah. Bahkan disebutkan dalam
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini mohon maaf suaranya serak-serak becek ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Maka disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Contoh dalam perkataan, kita dianjurkan, kita diajarkan mau makan berdoa. Itu kan perkataan Nabi. Kita ngikut baik dalam ibadah, dalam aktivitas muamalah yang sesuai dengan syariat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu lihat saya sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam maka disebutkan dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi, maka disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik di dalam membantu rumah tangganya. Maka disebutkan dalam hadis khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik di dalam rumah tangganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling terbaik dalam rumah tangga. Wajar kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu kebutuhan saya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi enggak saya membantu kebutuhan keluarganya. Di antaranya disebutkan dalam beberapa kitab yang lainnya bagaimana akhlak Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat malu. Bagaimana ciri-ciri Nabi malu? Di antara suatu ketika dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi ketika terlihat paha, bukan pahanya sih, betisnya. Betis tahu ya betisnya. Betis ini bawah sini betis. Padahal kalau dalam kajian hadis ini nggak masuk aurat. Nabi kelihatan betisnya aja malu. Lah kalau orang sekarang, ya kan, bukan betis, yang lain-lainnya itu kelihatan nggak malu. Karena disebutkan kalau auratnya laki-laki mana bu? Antara pusar sama lutut, baina surrati war rukbati. Pusar sama lutut ini bayangin, bahkan bukan maksud aurat aja Nabi malu. Ini ibu-ibu lain mohon maaf, kadang-kadang pada pakai apa itu, pakai pensil ya, pensil apa legging namanya. Orang-orang dulu biasanya kalau pensil legging buat dipakai daleman, ya kan? Kalau emak-emak zaman sekarang bukan daleman, buat senam, buat jalan-jalan, jadi kelihatan tuh auratnya. Auratun nisa kulluha, aurat manusia perempuan semuanya, illa wajah wal kaffain, kecuali muka dengan telapak tangan. Nabi sangat malu. Kalau sesuai tema yang diberikan, Nabi menjadi teladan bagi seluruh umat, luar biasa. Bahkan di dalam surah 21 surah Al-Anbiya, Allah telah menegaskan ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya apa? Dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad illa itu memiliki makna mustasnayat, pengecualian. Rahmatan lil, kecuali memberi rahmat bagi alam. Kalau tema kita menjadi teladan bagi sedunia. Di dalam Al-Quran disebutkan Nabi juga mengajarkan bukan hanya umat Islam saja makan-makan yang halal, tapi manusia pada umumnya. Emang kenapa? Ya tadi karena Islam rahmatan lil alamin.
Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah disebutkan, hai manusia, tidak hai umat Islam, hai orang-orang yang beriman, tapi ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah oleh kamu sekalian yang ada di bumi, halalan thayyiban. Apa makna halal? Ya tadi prosesnya semuanya yang boleh secara syariat halal. Karena halal ada halal lizati, zatnya yang halal. Ada yang namanya halal li ghairi. Lawan halal apa kira-kira? Haram. Haram juga sama, ada haram lizati, ada haram li ghairi zati. Contohnya apa? Halal lizati, zatnya halal. Bunda beli ayam yang sudah disembelih atas nama Allah, itu kan halal zatnya. Bukan beli bangkai yang masih ada darahnya, ya kan? Itu haram zatnya. Bahkan halal lizati dalam prosesnya. Walaupun bunda beli ayam yang sudah disembelih atas nama Allah, tapi cara bakarnya, masaknya, gorengnya pakai minyak babi, boleh apa tidak? Boleh nggak? Nggak boleh. Maka disebutkan dalam kaidah fikih, idza ijtama'a al-halal wal haram gulibal haram. Kalau dicampur antara yang halal dengan yang haram, maka menjadi haram. Bayangkan dalam Islam disebutkan halal, halal itu sesuatu yang boleh. Bahkan thayyib, sesuatu yang baik itu diterjemahkan juga masalahnya tadi, yang tidak expired, yang bergizi, kan dibutuhkan bukan hanya umat Islam saja, oleh umat manusia. Kenapa kita tidak boleh makan daging babi? Ternyata banyak. Kalau orang-orang dulu, para sahabat, qalu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami praktekkan, bukan seperti orang kafir. Qalu sami'na wa asayna, kami dengar dan kami maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ternyata diteliti tuh belakang-belakangan, ternyata dalam daging babi itu ada cacing pita yang tidak baik buat organ tubuh. Makanan expired, berapa banyak orang gara-gara makan expired keracunan, ada nggak ya? Ada yang meninggal dunia. Ternyata rahmatan lil alamin, dari sisi makan aja luar biasa. Termasuk dalam ajaran Islam tentang masalah riba, ternyata ada berkah luar biasa. Ternyata dalam Islamic banking, bank Islam itu yang usernya penggunanya tidak hanya umat Islam saja. Ketika krisis ekonomi di dunia termasuk di Amerika, padahal itu adalah negara adidaya yang tentunya mempraktekkan tentang kapitalisme, tapi oleh apa banyak ucapan para tokoh Islamic economic alternatif, ekonomi Islam menjadi sumber alternatif, yaitu diantaranya apa? Dengan sistem bagi hasil, maka menjadi sesuatu yang rahmatan lil alamin. Ala kulli hal, apa makna rahmah? Illa rahmatan lil alamin. Rahmat di dalam tafsir dimaknai ar-riqatu wa ta'afu. Artinya rahmat itu kasih sayang dan lemah lembut. Wajar tadi yang kita bacakan dalam kitab yang disebutkan Ar-Rahiqul Mahtum Al-Mubarakuri, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksarun nasi hilman wa sabran, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling lembut dan yang paling sabar. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak disebutkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, ketika ada orang yang melempari dengan batu, Nabi gak marah. Sampai berdarah, Nabi gak marah. Sebab Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumun fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah dia,
karena dia nggak tahu. Bagaimana anak Nabi ketika mau sholat diludahin, bahkan dilempari kotoran, Nabi nggak marah. Kalau kita gimana kira-kira? Emosi nggak marah? Bu, mau sholat subuh ada yang lemparin, ada yang ludahin cok gitu ya. Marah nggak? Masya Allah. Bukan marah, langsung pulang bawa golok. Ya kan? Nabi nggak marah, bayangin. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Apa yang terjadi ketika Nabi tidak marah? Itu orang yang biasa langganan Nabi, diludahin, dicari. Ini biasanya ada yang ludahin saya, mana orangnya ya? Akhirnya ditanya-tanya, ada yang tahu, ada yang sah. Dia ternyata sakit. Pas sakit datanglah Nabi Muhammad menjenguknya, dikira oleh orang yang biasa ludahin Nabi, pasti Nabi akan balas dendam karena dia tidak berdaya. Ternyata tidak. Kata dia juga, tetangganya nggak ada yang jenguk dia, saudaranya juga yang dekat nggak ada yang jenguk dia. Tapi Nabi datang dengan lemah lembutnya. Bayangkan, keburukan dibalas dengan kebaikan yang terjadi, hasilnya mereka masuk Islam. Alhamdulillah. Termasuk kisah bagaimana pengemis tua Yahudi yang buta, jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad berdusta. Tapi Nabi nggak marah. Nabi bersedekah setiap hari, bahkan memberi makanan dengan kelemah lembutan yang luar biasa. Sampai Nabi meninggal dunia pun Nabi nggak marah, biarin aja. Sampai suatu ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, mertuanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq nanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, perbuatan apa yang belum saya lakukan yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ada, wahai ayahanda, yaitu Nabi setiap hari bersedekah kepada pengemis buta Yahudi. Dicari itu yang mana ciri-cirinya, kayak lagu siapa tuh, jadi kemana dicari tuh. Hah? Ada ya? Mencari tuh kemana, mencari alamat palsu apa? Mencari tuh kemana-mana. Akhirnya ketemu yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah. Oh, ini dia orangnya. Ketika Abu Bakar bersedekah, ketika Abu Bakar ingin ngasih makanan, ternyata kata apa orang buta itu, mana orang yang biasa yang menyuapi saya yang biasa menyuapi enggak. Tapi tetap Abu Bakar itu terkejut, yang awalnya boleh jadi nyuapinya itu baik, ya tiba-tiba jangan percaya Muhammad pendusta. Itu orang yang dicintai oleh Abu Bakar itu luar biasa. Kok ada orang yang diberikan kebaikan tapi sesuatu yang tidak baik, sampai akhirnya yang harusnya baik jadi nggak baik. Tanya mana dia orangnya, ternyata disebutkan oleh Abu Bakar, orang yang biasa menyuapi engkau itu sudah meninggal dunia. Beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai yang akhirnya itu pengemis itu adalah masuk Islam. Maka disebutkan kembali, rahmatan lil alamin adalah ar-riqatu wa ta'aqqu, kasih sayang dan lemah lembut. Rahmatan lil alamin, apa makna lil alamin? Itu linnasi, buat manusia, wal jinni, termasuk juga menjadi rahmat bagi jin, bika, yaitu dengan berkahnya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur sanad Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, saya pernah diwasiatkan, saya pernah dinasihatin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi juga yang mempraktekkan kehidupan sehari-hari. Apa wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Umar? Usika bitaqwallahi wa bil adli bainan nas. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, usika bitaqwallahi, saya berwasiat kepada engkau
bitaqwallahi, dengan bertakwa kepada Allah, wa bil adli bainan nasi, dan berbuat adil terhadap manusia. Walaupun Nabi Muhammad diperlakukan tidak baik, ketidakbaikan itu dirubah dengan kebaikan. Kalau andaikan Nabi tidak ruhama bainahum, pasti banyak orang yang nggak mau masuk Islam. Apalagi ketika perang Uhud. Perang Uhud Nabi udah atur siasat strategi. Pada fase pertama umat Islam menang, dikira itu kafir Quraisy tunggang langgang, nggak balik lagi. Kata Nabi, jangan turun dari tempat gunung yang ada. Ternyata mereka turun ngambil ghanimah, maka banyak para syuhada yang meninggal 70 orang. Kalau sebagai pemimpin pasti ketika ada bawahannya, pasukannya tidak ngikut pasti marah. Tapi Nabi tidak marah. Ruhama'u bainahum. Dalam ayat lain disebutkan babi rahmatin minallah lintarau walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dalam Al-Quran disebutkan seandainya Nabi tidak lembut hatinya menyikapi sikap dengan strategi perang, ternyata akhirnya mereka ngambil ghanimah tidak di tempat semula, pasti semuanya nggak mau lagi meluk Islam. Itu karena akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayahanda bunda bicara akhlak Nabi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Imam Mawardi menyebutkan ini karakter kepemimpinan tidak hanya dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi harapannya dipraktikkan oleh kita sendiri. Apa itu diantaranya? Kata Al-Imam Mawardi dalam kitabnya tadi Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Imaratu, bahwa kepemimpinan itu la takunu illa liman huwa qaimun bis syari'ati wa 'adilun bi ahkamihi mutawaddiun bi qiyadati, yang artinya kurang lebih tahu bu artinya? Pak, tahu artinya? Kalau nggak tahu artinya lihat teks di bawah ini, kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan. Jadi disebutkan kepemimpinan itu tidak mungkin akan didapat. Ada 3 kecuali. Apa yang diantaranya? Qaimun bis syari'ati. Kita menegakkan syariat Islam, syariat Allah, menjalankan perintah Allah, yaitu dengan iman dan takwa. Kalau udah iman takwa pasti kita melalui akhlak Nabi, karena disebutkan dalam surah Al-Ahzab ada lanjutannya kan, uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Apalagi kalau iman dan takwa disandingkan, dalam Al-Quran disebutkan seandainya dalam sebuah negeri, dalam sebuah kampung, jalan bendi raya, kalau semuanya beriman dan bertakwa pasti akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang ayat yang sudah hafal ayat dan bunda disebutkan walau anda ahlal qura amanu wattaqu, iman dan takwa. Kalau udah iman dan takwa ada given pemberian dari Allah. Apa itu? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti akan kami bukakan pintu berkah. Dari mana ayah dan bunda? Langit dan bumi. Cuma pertanyaannya, makna berkah itu apa nih? Gara-gara kita beriman kepada Allah, kita jadi meneladani akhlak Nabi. Gara-gara kita beriman kepada Allah, kita cinta kepada Nabi, baca salawat. Karena Allah saja dan Rasul dan malaikat bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Itu ada di sebelah lagi orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, bersalawatlah
Surah Al-Ahzab ayat 56 ini menggambarkan maksudnya apa ini Allah dan malaikat berselawat. Ternyata dalam tafsir dimaknai solawatnya Allah itu adalah Allah memberikan rahmat, Allah memberikan ampunan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan malaikat memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sholat aja itu ada sholawatnya kan? Ada kan? Sholawat Ibrahimiyah ada sholawatnya. Kita sholat Jumat ada sholawatnya. Ada kesuasian usikum bitaqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena makna barokah ini mau buka pertanyaan apa masih kajian? Oh, selalu suruh tiapnya. Nanti tolong diingatin Pak Ustaz ya. Sampai mana saya jadi lupa. Ada yang ingat Pak? Udah? Nah, ini kayaknya alhamdulillah pada usul apa pulas ini. Nah, disebutkan makna berkah dalam tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu dikarang oleh Imam Jalaluddin Asyuti. Imam Jalaluddin Al-Mahli, makna berkah itu khairatun, kebaikan pasti akan kita dapatkan dari langit dan bumi. Apa saja kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Ibnu Katsir, Imam Abu Bidah Ismail Ibnu Katsir menerjemahkan barokah termasuk khairat, maknanya adalah apa? Ghaisan wa nabatan wa samarat wa ghairu dzalik. Jadi Allah turunkan ghaisan, hujan. Kalau udah turun hujan yang awalnya nggak pernah hujan, biasanya tandus itu tanah jadi apa kayak gitu? Subur gitu. Jadi subur, tumbuh tanaman ya. Maka disebutkan wa nabatan, dan Allah tumbuhkan tuh banyak tumbuh-tumbuhan, baik pohon-pohonan, baik yang dari bijian atau dari apa namanya buliran. Kalau buliran itu biasanya contohnya apa? Seperti jagung dari bulir kan, atau padi itu bulir, ya kan? Beda dengan biji-bijian buah yang dia terbelah dua. Itu yang namanya minas samarat, dari buah-buahan. Gara-gara hujan berkah dan alhamdulillah kita bisa minum, itu dari mana? Kita dari tanah semuanya. Kita masak-masakan termasuk beras dari mana? Udah dari bumi, dari tanah. Terus kangkung dari mana? Bayam, wortel, semuanya tuh makanan tuh dari tanah yang bersumber dari air. Gara-gara ada itu jadi ada kehidupan, alhamdulillah. Kalau nggak percaya, kita ciptakan dari tanah, termasuk min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Coba buktiin, tes. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak mandi 8 hari. Setelah nggak mandi 8 hari, jadi gini badannya. Keluar apa kira-kira? Kotoran, kadaki. Kayak apa itu? Kayak tanah kan? Berarti jangan sombong kita. Hidup di dunia cuma sebentar. Oleh karena disebutkan kepemimpinan yang paling baik adalah apa? Qaidun bisyariati, menjadi pemimpin yang senantiasa menjalankan perintah Allah karena iman dan takwa. Bukan hanya itu, adilun fi ahkami, adil ketika menerapkan dalam keadilannya. Dari sisi dimensi apa saja, menjadi pemimpin adil, menjadi ayah adil terhadap anaknya. Berapa banyak kalau anak tidak dilakukan adil, anak marah, kesel juga. Berlaku adil terhadap istrinya dan lain sebagainya. Mutawadiun biyadihi, yaitu artinya apa? Rendah hati. Di dalam kepemimpinannya Nabi SAW rendah hati luar biasa, nggak pernah sombong. Inilah diantara kajian singkat ya yang perlu kita lihat bahwa Nabi SAW sangat luar biasa. Bahwa di dalam Al-Quran kalau Allah menyeru nama Nabi Muhammad itu tidak dipanggil namanya,
tapi gelarnya dan pangkatnya. Kalau kita punya tetangga Pak RT yang dipanggil namanya apa gelarnya? Gelarnya. Kalau kita punya Pak RW yang dipanggil gelarnya apa pangkatnya? Apa yang dipanggil nama apa gelarnya? Gelarnya RT, RW, Pak RT dan Pak RW. Yang repot kalau Pak RT, Pak RW lagi aprokan naik motor, saling nyapa, kata RT W gitu ya. Kalau kata RT-nya apa? Tadi apa? W. Kalau kata ininya RW-nya T gitu ya. Tuh, saling menyapa. Mutawadiun, rendah hati, bukan rendah diri, ya kan? Karena dalam Al-Quran disebutkan Nabi tidak pernah sombong, bahkan dalam disebutkan wala tamsi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan dengan kesombongan. Islam sampai detik ini bisa berkembang di Indonesia karena akhlak ayahanda bunda, melalui jalur perdagangan, melalui jalur pernikahan, bukan kekerasan. Termasuk akhlaknya dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sekedar pengantar bagi kita bahwa pada prinsipnya sesuai tema yang diberikan oleh DKM, bahwa Rasulullah menjadi teladan bagi seluruh umat. Ternyata Islam hadir tidak hanya untuk umat Islam saja, kebaikannya mengalir untuk alam. Bahkan makna rahmatan lil alamin tidak hanya tadi linnas untuk manusia, tapi lil jinni, untuk jin. Kenapa Nabi ngelarang kita kalau buang air hajat besar, hajat kecil nggak boleh di tempat air yang genang? Para ulama memaknainya, ternyata boleh jadi di situ kalau tempat air yang genang, bukan hanya mengganggu orang lain, tapi di situ boleh jadi ada makhluk lain berupa jin ya. Itu berarti rahmatan lil alamin. La yaqulanna bil ma'ir raqib, jangan kamu kencing di air yang menggenang. Bahkan kita tidak boleh buang air besar, air kecil di tempat tanah. La yaqulanna ahadakum fil juhri, jangan kamu, kata Nabi SAW, jangan kamu buang air kecil apalagi besar di lubang-lubang tanah. Apa sebabnya? Karena di situ ada makhluk lain. Masa gara-gara kita kencing di lubang itu semut lagi ngadakan tabligh akbar bubar, gara-gara di semut. Itu masih untung semut. Bayangkan kalau kita kencing di situ, mohon maaf, pipis di situ, ternyata ada ular kobra, catok, ya kan? Kira-kira gimana? Mohon maaf, tangan aja. Saya punya teman, dia lagi pengoret ini, bersihin, lagi ngambil itu rumput, tiba-tiba tangannya kena ular kobra, langsung biru hitam. Di sini hampir mau diamputasi. Terarti perintah dalam Islam luar biasa, al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan mu'adaman. Hukum itu dalam Islam indah sekali. Kenapa ini dilarang? Ternyata baik buat kita, bukan hanya umat Islam, tapi umat di dunia. Kenapa ini boleh? Ternyata sehat, di samping ada keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Barangkali nanti ada diskusi dipandu oleh ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin jemaah yang saya hormati, demikian kajian kita pada kesempatan hari ini yang telah memaparkan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk berikutnya sesi tanya jawab, silakan bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan dari sebelah kanan dulu dan dari sebelah kiri. Ada di belakang? Ada belum ada. Baik, kalau tidak ada saya tanyakan di chat, Pak Ustadz, apa yang membedakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, yang membedakan ajaran Nabi SAW dengan sebelumnya itu sama, termasuk perintah puasa. Coba kita cek dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu. Terus apa? Kutiba alaikumus siyam. Ya kan? Kama
kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umatnya Nabi Muhammad puasa, umat Nabi lain puasanya puasa. Bahkan Nabi Daud caranya puasanya beda. Yang Haji sudah Haji beda ini. Kalau Nabi Daud puasa 1 hari, besok libur, puasa 1 hari lagi, besok libur tuh. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa yang paling bagus adalah puasanya Nabi Daud. Yang latihan puasa pagi, besok enggak. Ada yang niru, Pak Ustaz saya juga ikutin puasa Nabi Daud. Maksudnya gimana? Hari ini saya batal nggak puasa, besok saya nggak puasa, besok lagi saya batal. Ini namanya ngapusin kita ya. Itu dari sisi puasa, cuma beda. Perbedaannya apa? Kalau puasa yang Nabi Muhammad SAW disebutkan diawali subuh, ya kan? Tasaharu fa'inna fi barakah, sahur terlebih dahulu tuh. Min sunanil mursalin. Ternyata kesunahan para nabi yang lainnya juga. Bahkan dengan adanya tadi al-imsaku anil akli wasyurbi wal muftirat, itu sama. Nabi-nabi lain sholat ada nggak sholat? Sholat juga. Makanya diriwayatkan kalau umat Nabi Muhammad puasa berjamaahnya diantaranya apa? Jumat. Bagaimana umatnya Nabi Musa hari Sabtu? Bahkan ada ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala pas hari Sabtu itu ikan nggak perlu dipancing, Pak. Ini saya lihat tampaknya pada yang memancing di bapak. Itu nggak perlu dipancing, nggak perlu pakai apa namanya dilempar pakai apa? Nyala. Itu ikan dengan sendiri. Akhirnya itu waktunya sholat. Bagi umatnya Nabi Musa nggak sholat, langsung diazab. Bayangin. Untungnya kita bukan umatnya nabi-nabi sebelumnya. Kalau umatnya nabi sebelumnya melaksanakan maksiat langsung diazab. Kalau kita nunggu biar supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya disebutkan kunu kiradatan khasiin. Begitu ya kira-kira. Maka disiksa, maka dibayari gara-gara dia tidak melaksanakan sholat hari Sabtu. Jadi kalau kita sholat Jumat itu mereka menjadi kiradatan khasiin, menjadi kera. Nah untuk bilang dalam riwayat ada juga yang menjadi babi. Nah, wallahu a'lam. Jadi intinya pada prinsipnya semua adalah Islam. Semuanya masing-masing membawa yang disebutkan bahwa syar'un man qablana, syariat sebelumnya. Di antaranya Nabi Ibrahim, kita juga ikutin Nabi Ibrahim. Ibadah haji ikutin kan? Ya kan Nabi Ibrahim yang tentunya dengan adanya syariat dan Nabi Muhammad maka disebutkan khataman nabiyyin, bahwa Nabi adalah terakhir yang memberikan kesempurnaan. Kalau para nabi-nabi yang lain ketika bangun rumah, bangun masjid, ada yang tiangnya doang, ada yang pondasinya doang, ada yang jendelanya doang. Tapi Nabi Muhammad sudah lengkap semuanya. Maka itulah disebutkan tadi Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ada pertanyaan dari jamaah yang hadir. Pak Jander, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang berkaitan dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu tentang bid'ah. Ini masih berkepanjangan diskusi-diskusi. Ada yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang mengatakan bid'ah itu bid'ah tidak ada lagi, dan telah sesat dan setelah neraka ujungnya. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustaz mengenai perbedaan tentang pengertian bid'ah? Apakah ada bid'ah baik atau tidak? Ini karena antara lain adalah mengenai maulid Nabi.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan Ustaz Rino siapa ini? Pak Haji Amir. Pak Haji. Amir. Pak Haji Amin ya. Ini alhamdulillah pertanyaannya dahsyat nih tentang bid'ah. Bid'ah itu sumbernya dari hadis Nabi kullu bid'atin dolalah. Ya kan, semua yang baru itu dianggap bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa dolalatin, ya kan? Dan setiap yang sesat itu benar. Nah, pertanyaan kemudian, di dalam kaidah fikih disebutkan beda ibadah beda dengan muamalah. Kalau ibadah ada kaidah disebutkan al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ayyatul dalil ala tahrimnya ala ibadiyah. Pada dasarnya dalam ibadah itu adalah haram kecuali ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sholat 2 rakaat, nggak boleh kita sholat subuh pada di dalam masjid berapa? 3 rakaat. Karena jadi atlet badannya kayak kakak Raya Padere, dia 3 rakaat boleh ya? Kagak boleh. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Beda dengan muamalah. Al aslu fil muamalati al-ibah. Pada dasar dalam muamalah itu boleh. Illa ayat tadimnya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Contohnya, mohon maaf Bunda, Anda saya tanya, Pak Haji Amin, di zaman Nabi ada bank syariah nggak? Nggak ada. Di zaman Nabi ada asuransi syariah. Di zaman Nabi ada pasar modal syariah. Di zaman Nabi ada TV. Di zaman Nabi ada apa nih? Handphone mereknya ada yang dimakan tikus jadi mahal apa namanya? Oh, Apple. Itu gara-gara dimakan tikus. Ada handphone buatan orang Jawa namanya Oppo. Ada juga Lenovo, karena ada kaitannya ya. Nanti kembali. Terjadi perbedaan ketika memahami tadi ibadah. Kalau muamalah jelas. Hukum dalam Islam itu menyikapi, Nabi SAW menyikapi hukum itu ada 3. Nabi ada yang takriri, ada yang namanya tabtili, ada yang namanya tagyiri. Apa takriri? Ketika Nabi SAW melihat umat manusia bermuamalah, umat Islam bermuamalah, jual beli boleh gak? Nabi nggak ngelarang jual beli. Ketika ada yang bertransaksi jual belinya barter dengan emas, mata uang dinar, Nabi ngelarang nggak? Enggak. Itu yang namanya takriri, Nabi nggak ngelarang. Mata uang dari perak, Nabi ngelarang enggak. Justru nanti ada tabtili yang dilarang. Yang dilarang ketika jual beli ada riba, karena udah ada dalilnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramal riba. Itu yang namanya tabtil. Ada tagyiri. Masalah apa di antara tagyiri? Warisan. Warisan gimana? Warisan itu ternyata sebelum ajaran Islam, orang laki-laki yang nggak bisa ikut perang itu nggak dapat warisan. Jangankan bayi, anak kecil yang belum perang 15 tahun itu nggak dapat warisan. Datang Islam tagyiri, maka mereka dapat warisan. Jangankan bisa ikut perang, baru lahir 1 hari dapatnya. Dapat. Itu yang namanya rahmatan lisibyan. Islam memberikan rahmat buat anak kecil. Bahkan anak angkat di zaman Nabi sebelumnya itu dapat wasiat, dapat warisan. Tapi datang Islam ternyata anak angkat nggak bisa. Kalau hadiah boleh ya? Boleh. Nah, kembali, bagaimana Nabi cara memuliakan ulang tahunnya, hari lahirnya? Nabi berpuasa cara merayakan hari ulang tahunnya. Nabi puasa Senin, Nabi puasa Kamis. Ketika ditanya, ya Rasul, kenapa engkau berpuasa hari Kamis, Senin? Kata Nabi SAW, "Dzaka yauma wulidtu." Pada hari itu saya dilahirkan. Pada hari itu saya dibangkitkan.
Saya pada hari itu juga hari Senin Nabi diwafatkan juga. Ya kan, Nabi cara merayakan maulidnya itu dengan berpuasa. Nah tentunya lagi-lagi bagaimana ini caranya? Ada yang merayakan, silakan. Yang penting niatnya, innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung niat, termasuk tahlilan misalkan. Ada yang melarang, ada yang tidak, ada yang membolehkan. Yang tentunya jangankan masalah tahlilan, jangankan masalah yang namanya maulidan, masalah ketika pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi, kata Nabi, jangan kamu sholat maghrib sebelum sampai Bani Nazar. Ternyata dua pasukan yang mengambil keputusan berbeda. Ada yang memahaminya secara tekstual, ada yang memahami secara kontekstual. Inilah yang ingin saya sampaikan, terjadi perbedaan pendapat. Kalau memahami secara tekstual itu yang pasukan dia kudanya bagus, cepat, pasti dia pengennya secara tekstual sholatnya di kampung itu langsung. Begitu kira-kira. Tapi bagaimana dengan pasukan yang kudanya kurus-kurus gitu kira ya, yang larinya lebih lambat, maka dia memanis secara kontekstual. Kalau saya sholat maghrib di sana, ini udah lewat waktunya, maka dia sholatnya tidak di tempat yang dikasih Nabi SAW sampai kampung sana. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW, gimana? Dua-duanya pahala. Begitu kira-kira. Termasuk ketika ada di antara sahabat Rasulullah mencari air buat berwudu, ternyata nggak ada air. Airnya dua-duanya tayamum. Cuman lagi-lagi ketika ada dapat air, yang satu wudu lagi sholat, yang satu enggak. Dilaporkan kepada Nabi SAW, boleh atau tidak ini? Dua-duanya boleh. Yang tadi cuma tayamum doang, palau ajrun, pahalanya satu. Yang dia sholat habis tayamum dan wudu lagi dia sholat, palau ajroni, maka dua pahala. Termasuk secara tekstual. Ini yang pemahaman secara tekstual atau tekstual. Ada pemahaman tahta izari binar. Maaf saya di sini ya. Nah, ada yang memahami tahta izari binar itu ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Ya kan? Tekstual gimana lagi? Kalau tekstual berarti harus ditaikin dong ke atas. Begitu ya. Tapi secara kontekstual memaknai karena di bawah mata kaki masuk neraka. Berarti maka dia memahami secara tekstualnya di atas saja. Begitu. Tapi ada kalau kita di atas. Tapi bagaimana? Maksudnya gimana dalam asbabul wurud? Proses hadis Nabi tersebut ternyata disebutkan ketika terjadi pahriyah, kesombongan, ketika dia pakai kain menjuntai sampai ke tanah, bukan hanya kesombongan tapi ada yang namanya kena najis, maka ketika seperti itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar di bawah ini, itu yang memahami secara kontekstual, itu hukumnya boleh. Pertanyaannya kita harus saling menghormati dan menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Silakan mau ayah anda, bunda, mau tadi maulidan silakan, mau tidak juga tidak silakan. Bahkan yang ngangkat langsung derajatnya Nabi Muhammad suruh baca sholawat adalah Allah sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan ada kisahnya. Ini biar kita paham. Ya udahlah, kita nggak usah nyala-nyalakan masing-masing saja. Kita terjadi tadi perbedaan pendapat biasa, begitu kira-kira. Termasuk bagaimana keluarga Ja'far ketika meninggal dunia pamannya Nabi. Kata Nabi SAW pesan kepada sahabat yang lainnya, isna'u, maka sebutkan buatkan makanan, isna'u ta'aman li ahli Ja'farin, buatin makanan buat keluarganya Ja'far yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Itu berarti memberikan apresiasi ketika orang meninggal dunia dibantu. Maka ada dalil, contoh tahlil, ada nggak dalilnya?
Tentang baca la ilaha illallah ada, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Nah itu dia. Di antaranya boleh jadi ya Pak Jamin, ada yang menggunakan dalil bahwa selama ada dalilnya boleh. Sehingga yang penting kita tidak boleh saling menyalahkan. Kenapa terjadi Pak Ustadz? Kok sekarang pada berantem? Yang lebih kacau adalah saling menyalahkan. Yang satu merasa benar takbir, yang satu menyerang takbir. Ini gimana Pak Ustadz? Ini pada saling menyerang. Ya udah bilang aja sami Allahu liman hamidah. Ya udah nggak pada berantem lagi, sholat ya. Ini begitu kira amin ya. Wallahu a'lam. Yang penting kita saling menghormati. Wallahu a'lam. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang perkara bid'ah itu masih banyak diperbincangkan di mana-mana, di medsos dan sebagainya. Namun demikian ya seperti yang dikatakan Ustaz, kita harus saling menghormati selama dalilnya ada yang kontekstual, ada yang tekstual. Jadi semuanya berpendapat ya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama saling menghormati. Baik, baru 2 pertanyaan. Silakan satu lagi kesempatan bertanya. Dari ibu-ibu silakan. Bu Haji Tomo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi mengenai bahasa sunat hari Senin tadi mula-mula mengingat lahirnya Nabi Muhammad. Terus kemudian Senin juga, Kamis juga gitu. Itu apa ya? Sampai sekarang kan banyak juga umat Islam yang melaksanakan puasa sunat kalau Senin Kamis. Memang dalilnya itu sudah pas atau belum itu Pak Ustaz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Haji Tomi ya. Oh Tomo. Saya cuma ngetes aja dengar enggak kalau salah ya. Yang ngeles aja ngeles. Baik, kalau Senin hari lahir Nabi, kalau hari Kamis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu catatan amal kebaikan dicatat, ya kan? Nah, ketika malaikat mencatat amal kebaikan, ketika lagi berpuasa maka menjadi baik. Makanya termasuk puasa Nabi puasa Senin sebagai bentuk menghormati maulidnya, ya kita ikutin solu kama ra'aitumuni usul. Nabi sendiri aja menghormati. Maka kita umat Islam pengen berkah, yaitu diantaranya biar sehat, yaitu berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa. Kalau kata orang Jawa, kalau orang rajin puasa di bulan Syawal 6 hari, itu namanya nyawal. Nyawalan ya Bu ya, nyawal ya. Ya, kalau Ustaz Rino orang mana nih? Oh Jawa, Abang Timur Tengah. Timur Tengah bukan di Arab, maksudnya Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Itu Timur Tengah nih. Kalau orang puasa di Syawal namanya nyawal. Kalau hari Senin apa? Nyenen. Kalau Kamis bareng-bareng coba yang banter. Ngemis. Jadi gitu, pada hari Senin ya Nabi mengapresiasi hari kelahirannya. Hari Senin tadi, hari Kamis itu catat amal ibadah kita. Kalau Syawal Nabi menyatakan man shoma Ramadan summa atba'u sittan min Syawal kana kasyami dahri. Kata Nabi, kalau kita puasa di bulan Ramadan anggap 30 hari, 30 kali 10 berapa? 300 ditambah 6 hari, 6 kali 10 berapa? 60, berarti 360 berapa? 360. Maka kata Nabi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari 30 hari ditambah 6 hari, kata Nabi kana kasyamidah, seolah-olah dia puasa 1 tahun namanya. Karena kenapa? Orang yang melakukan amal kebaikan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati walau asra musadiya. Orang yang melaksanakan amal kebaikan maka dilipat gandakan minimal berapa kali? 10 kali lipat. Begitu ya Bunda ya. Bunda Tomo ya. Jadi mudah-mudahan kita sehat walafiat. Sampai ada kisah, kok ada penduduk Madinah itu ada tabib yang dikirim dari Persia, praktek setahun 2 tahun gak sakit. Nanya kepada Nabi SAW apa rahasianya. Oh, masyarakat Madinah mah dia tidak akan makan kalau dia nggak
kalau dia nggak lapar nggak makan, dia nggak akan minum kalau dia nggak haus. Berarti kan puasa gitu, ya kan? Dengan puasa itulah insya Allah sehat walafiat. Wallahu a'lam. Saya kembali lagi Ustaz Rino. Baik, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pada kesempatan hari yang membahas tema tentang keteladanan Nabi atau mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Baik, hadirin ma'asyiral subhanallah, untuk di akhir sesi mungkin Pak Ustaz berikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Baik, ayahanda bunda, sekali lagi Nabi menjadi teladan yang luar biasa. Sebelum kita cukupkan, saya mengutip kitab Ibnu Khaldun yang bernama kitabnya Al-Muqaddimah. Beliau menyatakan bahwa qaidun yajibu ayyakuna misalan linnasi bil akhlaqi wal adalati wal istiqomati. Kata Ibnu Khaldun bahwa kita ini masing-masing sebagai pemimpin, minimal pemimpin diri sendiri, termasuk yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Qaidun, kepemimpinan itu tidak akan mungkin didapatkan illa misalan linas, kecuali memberikan contoh kepada manusia, termasuk Nabi kasih contoh tuh. Ya kan, ketika ada yang orang berbuat buruk, Nabi baik, termasuk bunda lagi sedekah, dia nggak bilang terima kasih, tetap aja sedekah. Ini gara-gara biasanya kita sedekah, ya tiba-tiba ada orang yang tidak baik, nggak bilang terima kasih, nggak sedekah, berarti kita tidak niru akhlak Nabi. Misalan linas, menjadi contoh bagi manusia, bil akhlaki, di dalam akhlak kita, wal adalati, berlaku adil. Adil dalam riwayat disebutkan ada sahabat Rasulullah itu pengen puasanya setiap waktu, nggak ada makan minum, nggak ada sahur, namanya puasa wisol. Puasa wisol tadi apa? Nerus tuh, nggak makan nggak minum Pak, berhari-hari. Kata Nabi SAW, tidak boleh kita berlaku adil kepada diri kita. Minimal kenapa? Udah ada aturannya tuh puasa. Al-imsaku anil akli wasyurbi wal muftirat minal fajri ilal maghrib. Yang boleh puasa seperti itu. Yang tidak boleh adalah kita puasa terus dan tidak berhenti, itu karena ada organ tubuh yang butuh. Berarti kita adil terhadap diri kita sendiri. Yang berikutnya, wal istiqomati, Nabi mencontohkan istiqomah. Ketika Nabi masuk rumah, idza dakhala baitan, Nabi masuk rumah, maka disebutkan basiton biyadai, semuanya bergembira, senang. Maka yang mudah-mudahan kita semuanya baik di jannati, rumah tanggaku adalah surga, bukan baiti nari. Amin ya rabbal alamin. Mudah kita meladani akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Mari bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kajian kita semuanya bermanfaat. Walaupun terjadi perbedaan tentang masalah maulid bid'ah atau tidak, hendaknya kita saling menghormati, silakan. Yang melaksanakan maulid silakan, yang dianggap bid'ah juga silakan. Jangan saling kita terjadi perpecahan dalam masalah perbedaan. Justru mudah-mudahan dengan adanya perbedaan ini kita menjadi irama qasidah, irama gambus orkestra. Walaupun masing-masing berbeda, tapi kalau bersama-sama saling menghormati menjadi irama yang bisa menyejukkan hati ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nafi na'ama wa iqamil mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan pengajian Ahad subuh ini ya Allah di Masjid An-Nur, agar perkumpulan kami perkumpulan yang penuh dengan berkah ya Allah. Berikanlah kami keberkahan dalam iman kami ya Allah. Berikanlah kami keberkahan dalam sisa usia kami ya Allah, agar kami senantiasa meningkatkan iman dan takwa kami ya Allah. Ya Fattah ya Razzaq, Kau yang Maha Pembuka rezeki ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan berkah ya Allah, agar kami bisa menafkahi anak-anak kami, cucu-cucu kami dengan rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Izinkanlah kami semuanya ya Allah dengan rezeki yang halal, agar kami semuanya yang sudah berangkat haji bisa berangkat ibadah haji lagi ya Allah.
yang belum berangkat haji. Izinkanlah ya Allah, undanglah kami semuanya ya Allah, agar bisa berangkat melaksanakan ibadah haji ya Allah, termasuk melaksanakan ibadah umroh ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami ya Allah, agar kami senantiasa meladani dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah bimbinglah kami ya Allah, agar kami betul-betul cinta kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bimbinglah kami ya Allah, agar kami senantiasa mencintai Nabi, meneladani dari berbagai dimensi ya Allah, baik dari sisi ibadah kami ya Allah, baik dalam muamalah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.